Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa 'in ya karim. Kaifa halukum ya tullab? Ya, alhamdulillah khair ya. Semoga Allah jaga antum selalu dimanapun dan antum berada, insyaallah. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada an-nahwu ya, an-nahwu. Ya. Lakin qabla dzalik nuraji' qalilan mimma qad madha min ad-dars ya. Kita murajaah sedikit dari yang sudah kita pelajari di episode yang lalu. Baik, stay tune ya. Pembelajaran nahwu ini dan Ustaz harap fokus ya. Silahkan diambil buku tulisnya dan pulpennya ya. Dan persiapkan untuk mencatat. Kita merajaah tentang babul i'rab wal bina, bab tentang i'rab dan bina. I'rab ini ya perubahan, artinya perubahan. Bina ini sebaliknya tidak ada perubahan, sesuatu yang kokoh ya, sesuatu yang tidak berubah. Maka awalan al-i'rab, qala al-musannif babun al-i'rab huwa taghyiru awakhir al-kalim liikhtilaf al-awamil ad-dakhil 'alayha lafdhan wa taqdiran. Nah, jadi i'rab ini adalah perubahan di akhir suatu kalimah dalam bahasa Arab atau suatu kata dalam bahasa Indonesia liikhtilafil awamid dakhilah ya, dengan sesuai dengan perbedaan awamil atau faktor-faktor yang dapat merubahnya ya. Contohnya kalau dia harfun nawasib ya, atau harfun nawasikh inna wa akhwatuha ya kan, innallaha, maka dia fathah. Tapi kalau misalnya masuk harful jar fil hurfati, jadi dia kasrah. Kalau Ustaz katakan qoma zaidun, dia doma. Jadi tergantung faktor yang datang kepada suatu kata ini, itu yang menjadikan kata itu berubah ya, berbeda-beda perubahannya ya. Lafzan atau takdiran, lafzan ini baik secara zahir kita lihat perubahannya an, in, un, atau secara takdir. Takdir ini artinya diperkirakan, dikira-kira, artinya ya tidak jelas perubahannya, tidak nampak sebagaimana an, in, un. Contoh ya, contohnya ya di pelajaran kelas 10 nih, al-maksur sama al-mangkus. Ketika Ustaz katakan jaa al-qadi, al-qadi itu seorang hakim ya, seorang tuan kadi lah kira-kira begitu. Jaa al-qadi, kenapa bukan al-qadiyu? Ya. Nah, karena dia apa? Karena dia itu termasuk yang mangkhus ya. Atau jaa al-fata. Nah, bukan jaa al-fatayu, enggak kan? Nah, karena memang perubahannya itu adalah takdiron, enggak jelas dia. Ya. Nanti takdiruh itu apa? Takdirunya ad-dhamma al-muqaddarah namanya. Kalau misalnya jaa al-qadi namanya ad-dhammah al-muqaddarah. Ya, dia hanya diperkirakan saja, tidak diperlihatkan. Paham ya? Ya, paham insyaallah. Paham tuh? Allah Akbar. Oke, gampang sekali ya sebenarnya. Jadi i'rab itu enggak apa bedanya. Jadi i'rab itu perubahan al-ghurfah. Perubahan al-ghurfah pada akhirnya tu, tati. Itulah i'rab, paham belum? Dah. Selesai. Itu dia, paham belum ya? Baik. Selanjutnya misaluhu, contohnya waqala rajulun. Coba antum lihat. Waqala rajulun. Wa qaluhu ta'ala ataqtuluna rajulan. Ya, an wa qaluhu ta'ala wa auhayna ila rajulin in. Itulah yang dinamakan i'rab. Kalau tidak ada an, in atau a, i, u ya, tidak berubah dia, kata itu tidak berubah, maka dia bukan i'rab namanya bina. Paham ya insyaallah ya? Paham. Baik.
Nah, ini saya jelaskan ini di halaman ke-24. Kita masuk halaman 24. Wa ma'na qaulil musannif, dan arti dari yang dimaksudkan oleh musannif lafdan atau takdiran. Ai anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Jadi perubahan harakat, ya, perubahan baris pada kalimat, akhir kalimat itu ada yang lafzan, artinya secara lafaz terlihat, tertulis, ada yang tidak. Contohnya misalnya qala al-qadi, harusnya kan harusnya kan. Nah, inilah yang dikatakan muqaddar, takdiran, nggak ada dia. Beda sama qala ar-rajulu. Ada nggak? Ada kan? Nah, kalau misalnya Ustadz katakan al-fata ini seorang laki-laki. Al-fata yaqulul fata, berkata seorang laki-laki, nggak ada mahnya. Paham? Ya. Atau ra'aitu al-fata, tetap dia. Ketika dia dhamma tetap fathah, ketika dia mansub tetap fathah, jadi maf'ul, saya melihat seorang laki-laki misalnya, dia tetap fathah. Atau marartu bil fatah, saya berjalan dengan seseorang. Harusnya kan bil fati kan, ya kan. Contohnya marartu bir rajuli, paham? Harusnya gitu kan, ya enggak? Karena dia ada huruf ba, ya. Huruf ba itu tugasnya apa? Memajrurkan isim setelahnya. Tetapi di al-fatah ini tidak ada. Dia disebut sebagai muqaddarah. Artinya perubahan yang tidak nampak itulah namanya muqaddarah. Paham ya? Jadi apa ini? I'rabnya apa kira-kira? Al-fatah. Qala al-fatah. Apa i'rabnya? Fa'al fatah. Fa'ilun marfu'un muqaddaratun bid-dhammah. Dia tetap posisinya dhamma. Paham belum? Oke, perhatikan ya. Jadi dalam isim mu'rab itu, isim yang dapat berubah itu ada 9. Dari yang 9 ini ada namanya mangkus dan al-maksur. Perubahannya itu tidak jelas, maksudnya tidak nampak u-nya. Paham antum? Jadi kalau nggak nampak u-nya dia, al-fatah ada di sini, nggak ada kan? Tapi dia tetap posisinya tetap dhamma. Enggak, posisinya dia tetap dhamma. Karena memang asalnya dari sana, begitu. Paham belum? Memang asal kalimat al-fatah itu nggak bisa jadi al-fati, nggak bisa jadi al-fatu. Dia memang dari sananya, apa? Iya, sudah tetap. Makanya muqaddar itu dia, makanya ada mu'rab, ada mabni. Nah, tetapi dalam al-maksur ini dia dimasukkan kepada isim mu'rab, ya. Isim-isim dapat berubah. Tapi perubahan namanya apa? Muqaddarah. Nggak jelas, nggak nampak. Nah, nampak nggak dhammahnya di al-fatah? Tapi dia tetap i'rabnya tetap dhamma. Contohnya misalnya, kalau yang dia itu nggak selain al-fatah, itu contohnya apa? Huruf jar, ba, bi, ya. Huruf jar ini dia itu namanya bina, kokoh, nggak ada i'rabnya. La mahalla lahu fil i'rab, dia nggak punya tempat di perubahan, nggak bisa bi jadi bu. Aktubu bil qalami, aktubu bul qalami, bisa? Nggak bisa. Aktubu bal qalami, dia harus bi terus karena dia bina itu sesuatu yang tetap, nggak bisa berubah kayak
kayak ini. Tapi al-fatah tetap dikatakan bisa berubah, tapi berubahnya tanda kurung tanda petik takdiran. Takdiran artinya nggak jelas atau diperkirakan aja, kira-kira aja, pokoknya dia itu dhammah, udah kira-kira aja. Muqaddaratun bid-dhammah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah namanya. Dhammah yang diperkirakan karena dia apa? Posisinya sebagai fa'il. Paham tuh? Kalau misalnya yang di awal-awal antum nggak paham, memang sulit ini. Paham ya, insyaallah ya. Baik. Maka ya, fadzahir di halaman yang ke-24, fadzahir huwa alladhi yadhharu atharuhu fi an-nutqi wa la yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un kadzuhuri ad-dhammati wal fathati wal kasra fi akhir kalimah. Apa yang dimaksud dengan zahir? Paham dong? Yang dimaksudkan dengan zahir adalah bekas, ya. Bekasnya itu jelas di dalam pengucapan. Qala rajulu, dia kan fa'il kan, ar-rajulu fa'il kan. Qala rajulu, jelas gak punya? Oke. Qala al-fatah, ada dhammahnya? Itulah yang dimaksudkan dengan jelas di sini. Paham? Kenapa? Karena al-fatah di sini memang dia dari asalnya itu tidak bisa al-fatayu, nggak bisa. Paham ya? Memang dari sananya. Baik. Wala yamna'u min at-talaffudhi bi mani'un, ya, artinya dia tidak ada pelarangan ketika kita mengucapkan ar-rajulu. Ya, oke. Kadhuhuri dhamma wal fathah wal kasra fi akhir kalimah rajul. Seperti jelasnya baris dhamma, baris fathah, baris kasra pada akhir kalimat rajul, rajulun, rajulan, rajulin. Kalau yang dia takdirun nanti, dia nggak bisa al-fatayu, al-fatayi, al-fataya, nggak bisa. Nggak bisa, dia tetap al-fatah, 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 al-fatah. Ja'al fatah, ra'aitul fatah, marartu bil fatah, saya berjalan dengan seorang laki-laki, marartu bil fatah. Wal muqaddaru walladhi la yadhar atharu fi nutqi bisababi mani'in minal mawani'i kat ta'adduri fi akhiril kalimah al-fatah. Ini dia. Jadi muqaddara itu maksudnya yang tidak jelas pengaruh atau bekas dalam penyebutan. Paham? Qala al-fatah. Qala ini kan fi'il. Setelahnya fa'il. Harusnya fa'il itu kan dhammah kan? Paham? Ini enggak ada. Qala al-fatah. Tidak ada bekas dari kita menyebutkan dhammah itu enggak ada. Paham enggak? Enggak ada kan? Sebabnya apa ya? Sebabnya itu ya karena ada hal-hal yang dapat mencegah dia untuk kita mengucapkan itu. Salah satunya ya memang bawaan al-fatah itu dari sana, dari Arabnya tidak ada al-fatayu. Ya, di dalam akhir kalimat itu memang tidak ada. Ya. Fa inna akhirahu alifun la yaqbalu al-harakah wa inna ma taqaddaru 'alaiha. Nah, antum lihat dia al-fatah ya di situ. Al-fatah ada huruf ya di situ kan. Di situ namanya alif maksura, paham antum? Namanya alif maksura, bukan alif yang sesungguhnya, paham? Ya. Dia itu posisinya sebagai alif tapi ditulis ya, paham? Al-fatah, ya. Dan ya itu dia tidak menerima harokat, paham? Tidak menerima harokat. Wa inna ma taqaddaru 'alaiha. Iya, hanya saja dia diperkirakan posisinya, paham? Diperkirakan saja posisinya. Kalau dia fa'il, dia tetap dhammah. Cuma enggak kita bacakan dhammahnya. Tetapi dalam i'rab tetap dhammah. Tapi dhammahnya apa? Muqaddarah. Muqaddarah itu apa? Ya perkirakan aja. Takdir muqaddarah, iya diperkirakan gitu. Diperkirakan keadaannya. Kalau dia maf'ul berarti al-fathah. Misalnya al-fatah, apa ra'aitul fatah? Al-fatah maf'ulun. Ya kan? Maf'ulun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Paham ya? Baik.
Wa nahwu qaulika wa nahwu qaulika ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Fal fata fal misal al-awwal marfu'un. Ya, apa tuh? Posisinya dia marfu'. Li'annahu fa'il. Kenapa dia marfu'? Karena dia sebagai subjek. Ya, benar. Ya. Iya, pelaku ya. Wa alamat rafi'i dhamma al-muqaddara. Maka karena posisinya dia fa'il, maka haknya masih ada sebagai berbaris dhamma. Paham? Haknya walaupun tidak dituliskan, walaupun tidak disebutkan, paham? Tetapi dhammanya muqaddara ala akhirih lit ta'addur, ya. Ta'addur di sini apa? Karena suatu alasan, karena suatu sebab. Lalu misal yang kedua, ra'aitul fata wa fil mithal tsani mansubun, ya. Mansubun, ya, li'annahu maf'ulun bi, karena dia itu maf'ul. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara lit ta'adzur, sama sebabnya, ya. Lalu yang ketiga, majrurun, ya. Karena apa? Karena ada huruf jar, masuknya huruf jar. Lidukhuli harfil jarri, karena masuknya huruf jar yang menjadikan baris akhir setiap kata itu apa? Kasrah. Ya, tetapi apakah terlihat dan tertulis dan terbaca kasrahnya? Coba lihat. Enggak. Tetapi tetap dalam i'rab tetap kita sebutkan dia kasrah, tapi al-muqaddara wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddara lit-ta'dzur, ya, karena suatu alasan dia muqaddarah, ya. Beda halnya nanti kalau misalnya ja'a rajulun wa ra'aitu rajula wa salamtu 'ala rajuli, maka dia muqaddarahnya diganti apa? Adz-dzahirah, al-fathah adz-dzahirah, ad-dhamma adz-dzahirah, ta'adzurnya dibuang. Paham? Karena tidak ada larangan untuk, tidak ada alasan untuk dia tidak dhamma dalam penulisan. Paham? Paham, Ustaz? Baik, selanjutnya al-bina ta'rifuhu, ya, pengertiannya huwa luzumu akhir kalimati halatan wahidatan, tetapnya posisi akhir harakat pada suatu kalimat dengan apa? Keadaan yang satu, artinya keadaannya hanya itu aja, nggak bisa berubah. Paham? Luzumu akhir kalimah, ya, artinya tetapnya akhir harakat suatu kalimat, ya, dengan keadaan yang apa? Halatan. Enggak, halatan wahidatan artinya dengan keadaan yang satu, ya, atau dengan satu keadaan, nggak bisa dia berubah dia. Paham? Walaupun kayak mana keadaannya, dia tetap satu keadaan. Contohnya apa? Fi bisa jadi via atau fai. Adhabu ali ilaya al-madrasah, bisa? Nggak bisa. Ya udah, tetap ila. Adhabu iliu, nggak bisa. Jadi dia harus pada posisi keadaan yang satu, yaitu sebagaimana dia ditetapkan. Fi, ila, nggak bisa berubah jadi ilu. Paham kan? Ala, alu, atau alayu, karena ada ya-nya di situ. Padahal di situ alif maksurah. Misaluhu luzumu akhir haula'i. Tetapnya akhir haula'i. Nggak bisa jadi haula'a, haula'u, nggak bisa dia. Paham dong? Makanya la mahalla laha minal i'rab. Makanya dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki
tempat atau posisi pada i'rab. Paham ya? Harakat al-kasri ma ikhtilafil awamil ad-dakhil 'alaiha fi qawlihi, ya. Artinya tetapnya akhir haula'i, ya, dengan harakat kasrah, ya. Haula'i qaumuna, inna haula'i qaumun wajibna bika ala haula'i. Nah, itu perubahannya dia tetap. Paham ya? Tidak ada perubahan sebagaimana pada i'rab. Ya, bukan haula'u qaumuna, enggak bisa. Inna haula'a qaumun. Ya, padahal di situ inna itu apa? Sesungguhnya yang isim yang datang setelahnya itu dia harus mansub, ya, tetapi karena haula'i ini, ya, min hurufil bina, ya, maka dia tidak termasuk pada i'rab. Baik. Fa fil ayatil ula haula'i ismun isyarah mabni, isim, ya. Afwan, bukan huruf. Haula'i ismun isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'. Nah, haula yang pertama, haula dia ismu isyarah mabniun 'alal kasri. Jadi mabni. Paham ya? Posisinya mabni. Ya, paham antum ya? Nah, mabniun 'alal kasri. Tapi keadaannya kayak mana? Fi mahalli raf'in. Posisinya dia marfu karena dia berada di awal kalimat sebagai mubtada. Paham ya? Wa fil ayati tsani haula ismun isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbi ismu inna. Ya. Lalu haula yang kedua, inna haula'i, dia ismu isyarah mabni 'alal kasri, tapi posisinya apa? Nasab. Kenapa? Karena dia ismu innallaha. Jadi setiap isim setelah inna dia itu mansub. Paham ya? Wa fil ayati tsalitsa haula'i ismu isyarah mabniun 'ala kasri. Kenapa? Karena dia berada di setelah huruf jar, ya. Dia mahalul jar disebabkan dia yang sebelumnya huruf jar. Maka posisinya di sini apa? Majrur, ya, bi harfil jar karena datang sebelumnya apa? Huruf jar. Fal mabniyu thabitun la yataghayyaru akhiruhu. Maka mabni ini sesuatu yang tetap, sesuatu yang kokoh yang tidak berubah akhir kalimatnya. Bisa babi dukhulil awamilul mukhtalifah, ya, juga bisa berubah mahalnya dengan faktor-faktor yang berbeda. Paham antum ya? Paham antum ya? Apanya? Posisinya dia bisa berubah. Posisinya, posisinya itu bisa berubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan faktor yang berbeda yang datang padanya. Contohnya yang di atas, haula'i qaumuna, karena dia mubtada. Inna haula, karena dia ismu inna. Mahalnya berubah. Fi mahalli raf'in mubtada, fi mahalli nasbin ismu inna. Apa? Tergantung. Jadi awamil al-mukhtalifah di sini itulah dia, faktor yang berbeda yang mengubah posisinya. Wa inna ma yubna 'ala ma sumi'a alaihi, maka dia tetap dengan sebagaimana yang didengar, yang kita dengar. Fi, paham ya? Ila, kayak mana kita dengar fi ila? Ya. Zalika, apakah bisa jadi zaliku? Oh, karena dia di awal sebagai mubtada. Zaliku rajulun atau zaliku rajulin misalnya, nggak bisa. Zalika ya zalika, nggak bisa jadi zaliki. Kalau antum membilangkan itu perempuan, tilka, ya, bukan antum berubah akhirnya zaliki, zalikat, nggak bisa. Paham ya? Paham Ustaz? Faman ma yubna 'ala sukun. Nah, di antara asma atau huruf mabni, ya. Karena di mabni ini ada huruf, ada isim juga. Faman ma yubna 'ala sukun. Yang pertama, dia ada yang tetap dalam keadaan sukun. Nahwu kam rakmu, ya kan?
Wa minhu ma yubna 'alal fathi. Juga ada yang dia tetap dalam keadaan fathah. Contohnya aina. Ada juga yang dia tetap dalam keadaan kasrah. Contohnya amsi, ya kan? Wa minhu ma yubna 'ala dhamm. Juga ada yang dia tetap dalam keadaan dhamm sampai kapanpun. Haitsu. Paham ya? Paham Ustaz? Fa anwa'ul bina arba'atun. Maka macam-macam bina ini ada 4. Ad-dhamm, al-fath, al-kasru, as-sukun. Dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Baris-baris yang di ya, yang di depan, kalau kita bahasa dengan depan, atas, bawah, mati, ya kan? Nah, itulah dia. Paham ya insyaallah ya? Anwa'ul i'rab. Iya. Macam-macam i'rab. Qala al-musannif wa aqsamuhu arba'atun. Ya. Ada 4 bagian dalam i'rab. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Khafdun di sini maksudnya apa? Kasratain ya, paham tuh? Nah, itu maksudnya khafdun. Jazmun dia mati sukun. Tapi bahasanya di sini jazmun ya, bukan sukun. Sama aja, cuma dia dibedakan bahasanya karena dia itu i'rab. Ya. Beda di bina, beda di i'rab. Pada i'rab bahasanya jazmun, kalau di bina bahasanya sukun. Falil asma'i min dzalik, maka bisa kita sebut nama-nama dari yang sebelumnya itu apa? Ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha wal af'al min dzalik ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Oke, nanti akan dijelaskan sini. Penjelasannya ba'da an dzakara al-musannif ta'rif al-i'rab syara'a fi bayani anwa'iha. Jadi setelah dijelaskan tentang pengertian i'rab, maka selanjutnya akan dibahas macam-macam apa? Macam-macam i'rab. Ada 4. Yang pertama ar-raf'u wa 'alamatul asliyah ad-dhammah. Iya. Wa 'alamatuhu al-asliyah ad-dhammah. Yang pertama, i'rab yang pertama itu adalah dia marfu', rafa'. Apa tanda aslinya? Tanda aslinya dhammah, ya. Itulah tanda aslinya. Tanda bawaan dia lahir kan? Tentu punya tanda bawaan lahir. Punya tanda bawaan lahir? Punya. Asali an-nasbu 'alamatuhu al-asliyah al-fathah. Yang kedua mansub wa 'alamatuhu, ya, tanda aslinya bawaannya itu al-fathah. Jelas sekali al-fathah. Ats-tsalits al-khafdu 'alamatuhu al-asliyah al-kasrah. Al-khafdu ya jar ya, al-jar. Al-khafdu atau al-jar ya. Dan tanda aslinya itu adalah kasrah. Yang keempat al-jazmu, jazm ya, maksudnya sukun ya. Wa 'alamatul asliyah as-sukun, maka tanda asli dari jazmnya adalah sukun. Paham itu enggak? Paham teman? Pahamkanlah, mudah sekali ini. Wa likulli wahidatin min hadhil alamat al-asliyah mawadhi'. Dan di setiap satu di antara tanda-tanda ini, tanda-tanda yang asli ini memiliki tempat masing-masing. Paham tuh? Masing-masing punya tempat. Paham? Satu dari yang 4 alamat ini, tanda-tanda i'rab ini, itu memiliki mawadhi', memiliki tempat-tempat. Paham? Ya, ini akan Anda jelaskan di sini. Ini yang pertama. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi. Sedangkan dhammah, maka ya dia itu menjadi tanda marfu bagi isim. Wal fi'il mudhari' dan fi'il mudhari'. Paham? Jadi ada 2 nih. Ya. Dhammah itu bisa berada pada isim dan fi'il mudhari'. Nahwu qouli ta'ala yakhluqullahu. Tuh. Yakhluqu Allahu. Fa yakhluqu fi'lan mudhari'an marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazimu 'anil nasib wal jazim, ya. Jadi fi'il mudhari itu dia marfu posisinya. Karena apa? Karena dia menghilangkan darinya apa?
nasib itu kan nasib yang membuat dia nasib itu yang membuat dia nasab. Paham? Wal jazim ya, yang membuat dia apa sukun. Wa alamat rafi'at dhamma adh-dhahira ala akhirih, dan alamat atau tanda dari dhamma ini adalah tanda dari marfu ini adalah dhamma yang jelas pada akhirnya. Yakhluqu wa lafdzul jalala ismun marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamat rafi'at dhamma adh-dhahira. Maka lafdzul jalalah Allahu ini ismun marfu'un ya, isim yang dia posisi i'rabnya sebagai marfu' ya, sebagai rafa'. Li'annahu fa'il, kenapa? Karena dia fa'il. Wa alamat rafi'at dhamma adh-dhahira, dan tanda dari rafa'nya itu adalah ya dhamma yang jelas. Wa amal fathatu, sedangkan fathah fatakunu alamatan lin-nasbi fil ismi wal fi'il mudhari. Nah, ini berarti fathah sama dhamma. Ya, posisinya dia bisa menjadi tanda nasab bagi isim dan fi'il mudhari. Nahu qouli ta'ala lan nu'jizallaha fa nu'jiza fi'lun mudhari mansubun. Kenapa dia mansub? Lidukhuli harfin nasab ya, karena masuknya huruf nasab. Paham ya? Huruf nasab itu apa ininya? Tugasnya huruf nasab apa tugasnya? Ya, menjadikan fathah ya kan isim setelahnya. Oke. Apa itu hurufnya? Wa huwa lan hurufnya. Wa alamatun nasbi al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Maka tanda dari nasabnya itu adalah baris fathah yang jelas pada akhirnya. Beda sama muqaddarah. Muqaddarah kan ditulis di situ kan? Ya kan? Tulisnya apa? Wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Nah, gitu dia. Kalau dia apa? Al-muqaddarah. Oke, kita lanjut ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban ya. Maka fa'ilnya adalah dhamir kata ganti mustatir yang tersembunyi wujuban ya. Walafdzul jalalah, lafdzul jalalah di sini apa? Allah ismun mansubun ala ta'zim wa alamatun nasbihi ala fathah adh-dhahira. Isim yang mansub, yang tanda mansubnya apa? Al-fathah adh-dhahira. Wa amal kasrah fa hiya alamatul lil khafdi wa yaqtasul khafdu bil ismi. Sedangkan kasrah ini tanda khusus ya bagi isim saja. Paham enggak? Wa amal kasratu fa hiya alamatul lil khafdi wa yaqtasul khafdu bil ismi. Jadi tanda khafdun ini, tanda sukun ini hanya bagi siapa? Tanda kasrah hanya bagi isim. Nahu qouli ta'ala amanna billahi. Falafdzul jalalati ismin majrurun lidukhuli harfil jar alaihi wa huwal ba. Jadi lafdzul jalalah Allahi ini dia majrur. Kenapa? Karena masuknya huruf jar kepadanya. Apa itu? Wa huwal ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratu fi akhirih. Dan tanda jarnya suatu kalimat itu apa? Dengan adanya kasrah di akhirnya. Wa amma sukun fa huwa alamatul lil jazmi wa yaqtasul jazmu bil fi'lil mudhari'. Adapun sukun itu ya adalah alamatul jazmi ya, tanda jazm. Wa yaqtasul jazmu bil fi'lil mudhari' ya. Jadi tanda sukun ini khusus bagi fi'il mudhari'. Nahu qouli ta'ala lam yalid wa lam yulad ya, lam yalid wa lam yulad. Fa kullu min yalid wa yulad, maka setiap kata yalida yang sukun wa yulad sukun juga, fi'lun mudhari'un majzumun. Jadi dalam i'rab dia sebagai majzum ya. Lidukhuli harfil jazmi alaihi wa huwa lam, karena masuknya huruf jazm yaitu lam. Ya kan? Wa alamatu jazmi as-sukun, maka tanda jazmnya itu adalah sukun.
Paham antum ya? Insyaallah ya. Udah 34 menit. Oke. Wa hasilu ma sabaqa anna ar-raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Oke, jadi kesimpulannya bahwasannya bukan tanda ya, i'rab rafa, i'rab nasab itu memiliki memiliki kesamaan pada isim dan af'al. Artinya posisi rafa dan nasab ini bisa berada pada isim dan af'al. Paham ya? Jadi posisi i'rab rafa nasab ini dia bisa berada pada isim dan fi'il, asma dan af'al. Wa anal khabda khasun bil asma, dan sedangkan majrur al-jar itu khusus bagi asma isim ya. Wal jazmu khasun bil af'al, dan jazam itu khusus bagi si fi'il. Jazam apa artinya? Sukun. Jadi si fi'il punya berapa tanda i'rab? Fi'il punya berapa tanda? 3. Fi'il punya 3 tanda. Isim punya berapa tanda? 2. Hah? Punya tanda berapa isim? Coba dibaca tadi wahasilu ma sabaq. Iya, berarti apa? Hah? 3, sama-sama 3. Isim punya tanda 3, fi'il punya tanda 3. Hanya saja tanda yang ketiga mereka berbeda. Paham? Oke, sampai di sini pelajaran kita insyaallah. Karena Anda lihat antum sudah kira-kira seperti apa ya. Oke, insyaallah kita lanjutkan. Jadi ujian UTS kita sampai sini ya. Paham antum ya? Sampai halaman 27. Insyaallah yang di rumah mohon perhatikan UTS kita sampai halaman 27. Baik. Ana harap ya Ana sebagai wali kelas antum ya tetap stay tune video pembelajaran ya, khususnya bagi yang daring ya, dan dibaca bukunya. Jika ada yang tidak paham dari pelajaran diniyah boleh tanyakan ke Ana ya. Baik. Syukran ala itimamikum wa nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.